Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang sudah memimpin kami di dalam 5 bulan yang lalu, sehingga pada hari ini kami bisa memasuki bulan yang baru di hari yang pertama. Dan kami sekali lagi percaya itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, biarlah di minggu yang pertama, di hari yang pertama ini, kami sungguh-sungguh mendedikasikan hati kami, pikiran kami kepadamu, ya Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak untuk dipuji, dimuliakan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, mohon pertolongan Tuhan, mohon hikmat dari Engkau, ya Roh Kudus, yang akan menuntun kami. Bahkan Engkau sendiri yang menguasai hati dan pikiran kami di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah segala perubahan hidup yang tidak mudah ini Tuhan. Dan kami percayakan diri kami, bahkan waktu mendengarkan firman-Mu, biarlah hamba-Mu dan kami sekalian dapat mendengarkan dengan sungguh, dan kami dapat belajar firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, puji Tuhan kita bisa bersama-sama berkumpul pada hari ini untuk beribadah kepadanya. Bahkan kita tahu bahwa ini adalah hari pertama, minggu pertama ya di bulan yang baru ini. Dan kita percaya semuanya kita bisa jalani itu karena anugerah Tuhan. Amin. Nah pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita akan bersama-sama belajar dari surat Galatia, dari pasal 4 ayat yang ke-8 hingga 31. Kita melanjutkan tentang eksposisi dari surat Galatia ini, pasal 4 ayat 8 hingga 31. Tetapi karena ayat-ayat ini cukup banyak, maka saya hanya akan mengajak kita memperhatikan beberapa di antaranya. Ayat 8 hingga ayat yang ke-11 itu akan kita bacakan secara bergantian. Saya ayat 8, sedangkan Bapak Ibu Saudara-saudari ayat 9 hingga ayat 11. Nanti setelah itu, saya akan membacakan ayat 15 hingga ayat 20 untuk kita sekalian. Jadi mari kita buka Galatia pasal 4, ayat yang ke-8 hingga yang ke-11 terlebih dahulu, kita akan membacakan secara bergantian. Ayat 8 saya, ayat yang ke-9 Bapak Ibu, sampai seterusnya ayat yang ke-11, demikian. Galatia pasal 4, ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu menghamba pada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Nah, saya akan membacakan ayat 15 hingga 20. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, sekarang di mana kebahagiaanmu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa seandainya mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha menarik kamu, tetapi bukan dengan maksud yang baik, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ayat 18. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha dalam hal-hal yang baik setiap waktu, bukan hanya bila aku ada bersamamu, anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada suatu minggu ada seorang pendeta Skotlandia ya harus menempuh perjalanan jauh dari rumahnya ke gereja. Supaya apa? Supaya bisa memimpin kebaktian seperti ini. Nah, waktu itu musim dingin. Nah, kalau kita kedinginan kan karena AC. Nah, kalau di sana tuh musim dingin benar-benar dingin karena memang musim salju. Nah, sungai yang mengalir dekat rumahnya bahkan sampai ke gereja itu menjadi beku. Ya.
Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu merasa, wah saya dingin ya. Nah waktu itu lebih dingin lagi. Nah sebagai peseluncur es yang baik, maka pendeta itu memutuskan untuk berseluncur ke gereja. Bayangkan ya, seorang pendeta, muse gitu ya, mau ke gereja, seluncur begitu ya. Wah asik banget gitu ya. Nah kayak di Bintaro Exchange atau di mana gitu ya, bisa pakai ski begitu dan sebagainya. Nah jemaat itu terkejut, kok pendetanya datang pakai seluncur. Nah kejadian ini menimbulkan perdebatan. Perdebatan apa? Pendeta boleh enggak berseluncur pada hari Minggu? Nah penatua majelis pada saat itu mengadakan rapat. Wah mengadakan meeting darurat untuk mendiskusikan masalah ini secara panjang lebar. Dan perdebatan itu memanas. Dan selalu kembali pada pertanyaan yang sama. Apakah kepraktisan pergi ke gereja dengan seluncur atau menguduskan hari Sabat, hari Minggu yang harus menjadi pertimbangan utama. Nah akhirnya diajukan pertanyaan kepada pendeta itu. Apakah Anda menikmati ketika berseluncur ke gereja di sungai yang beku itu? Nah kalau pengalaman itu memberikan kesenangan dan kenikmatan baginya, itu salah. Jika tidak, tindakan itu diizinkan. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kisah tadi? Mungkin kita bisa berkata begini, aduh ribet banget jadi orang. Masa masalah pergi ke gereja dengan seluncur atau enggak jadi masalah yang harus diperdebatkan dengan Alkitab? Apa mereka tidak dapat berpikir bahwa sang pendeta itu berseluncur di sungai yang beku supaya dapat tiba di gereja dengan cepat? Ini kan masalah praktis. Ngapain dibusingin? Betul enggak Bapak Ibu? Ada juga yang berpikir, kok legalis banget sih? Seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang memperhatikan hal-hal yang detail tanpa fokus pada esensinya. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita punya banyak ide, banyak pemikiran tentang hal-hal ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa kok kita bisa pikir seperti itu? Kenapa kita bisa berikan respon seperti itu? Jawabannya adalah karena kita memahami bahwa apa yang dilakukan oleh jemaat dari pendeta itu adalah legalisme. Nah kehidupan legalisme itu sering sekali ya disebut dalam Alkitab. Ketika Tuhan Yesus di perjanjian baru, dia kecam orang-orang yang dinamakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hidup dalam legalisme. Paulus juga demikian, di dalam suratnya yang baru saja kita baca tadi, dia menegur jemaat Galatia yang terjebak di dalam legalisme, sekalipun mereka sudah menjadi orang Kristen. Nah kenapa Paulus menegur mereka? Karena dia tahu, kalau mereka hidup di dalam legalisme, maka itu akan menghambat mereka untuk bertumbuh dengan benar dan sehat di dalam Kristus. Nah sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam membahas apa yang terjadi di dalam jemaat Tuhan di Galatia, mari coba kita pahami apa maksudnya legalisme itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah legalisme adalah sebuah pandangan yang hanya menekankan aturan, tetapi melupakan esensi dan tujuan dari aturan itu. Nah orang-orang yang berpegang pada pandangan ini akan menjadikan manusia sebagai objek dari hukum, bukan subjek dari hukum. Nah mereka hanya fokus pada kata-kata hitam di atas putih tanpa memahami apa sebenarnya yang menjadi maksud dan inti dari aturan itu. Mereka mulai memisahkan antara hukum dari Allah yang memberi hukum. Dan juga tidak tertarik untuk menaati hukum dan memuliakan Kristus dibandingkan menaati hukum-hukum yang tidak memiliki relasi. Ya, memiliki relasi personal apapun. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Akibatnya adalah aturan tidak berfungsi sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh pembuat hukum. Dan akhirnya kita tahu manusia hidup untuk aturan, bukan aturan dibuat untuk manusia. Nah, saya pernah menceritakan kisah ini waktu kita ada di gedung yang lama. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari masih ingat ya. Kalau enggak ingat enggak apa-apa ya, enggak masalah. Nah, seorang bapak itu adalah seorang yang kaya, tapi dia pelit.
Lalu dia ajak anaknya untuk naik helikopter. Nah awalnya si bapak itu tidak setuju. Kenapa? Karena harganya itu mahal sekali. Tapi karena dia sayang sama anaknya maka dia setuju. Nah setelah sampai di tempat helikopter si pilot itu berkata, naik bayar 100 US. Kalau Anda bicara di atas didenda 500 US. Kalau Anda tidak berbicara sepatah kata pun di atas, maka akan saya kasih 1000 US dollar. Nah setelah setuju dengan perjanjian itu, maka helikopter itu terbangkan oleh pilot itu dengan segala manuver dan jungkir balik ya di atas udara. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudariku setelah helikopter itu mendarat kembali dan pilot itu kemudian berbicara kepada Bapak tadi. Wah Anda hebat, tidak bicara sepatah kata pun. Lalu sang Bapak berkata, sebenarnya saya itu mau bicara, tapi takut didenda. Anda mau bilang apa? Anak saya jatuh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, pernah enggak kita itu seperti Bapak tadi? Yang demi apa? Demi supaya enggak kena denda, akhirnya enggak bicara. Walaupun anaknya akhirnya jatuh dan enggak selamat. Pernahkah kita menekankan hukum itu sedemikian rupa? Terus kita tekankan sampai-sampai kita melupakan kasih dan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Mari kita coba evaluasi lebih jauh, pemahaman kita tentang kita sebagai orang Kristen itu seperti apa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, izinkan untuk saya bertanya seperti ini. Apakah kita adalah orang yang bebas? Tante Randi masih ingat kan waktu minggu lalu tanya juga yang sama kan? Bebas, bebas, bebas? Semua diam, saya juga bingung ya. Bebas gak sih sebenarnya ya? Jawabannya adalah iya, kita bebas dari belenggu dosa. Siapa yang membebaskan kita? Kristus Yesus, bukan karena perbuatan baik kita. Ya, bukan karena perbuatan baik kita. Yesus Kristus sudah mati dan bangkit dan kuasa maut telah dipatahkan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah muncul seperti ini. Kalau kita sudah bebas dari belenggu dosa, kita bebas melakukan apapun? Semua boleh, ya, semua itu kei tak? Nah, itu gimana? Bebas tak? Kita ingat jawabannya adalah, dan kita alami sendiri jawabannya tidak Bapak Ibu Saudara-saudari. Memang kita bebas dari belenggu dosa, yes. Kita adalah anak-anak Tuhan, ya kita bukan hamba-hamba dosa. Tetapi ingat ketika kita sudah jadi anak Tuhan, bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya sesuai dengan apa yang kita mau. Kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal. Dan bukan hanya itu saja, kita telah diadopsi, kita telah diangkat menjadi anak-anaknya dan juga kita menjadi ciptaan yang baru. Itulah identitas kita, itulah status kita yang baru. Sehingga hidup kita sekarang itu harus sepadan, harus selaras dengan identitas itu. Nah, jemaat Galatia waktu itu dia tahu, mereka tahu ini, mereka tahu benar, mereka sudah berubah statusnya menjadi anak Tuhan. Tetapi sayang Bapak Ibu Saudara-saudari, sudah jadi orang Kristen, tetapi hidupnya itu jatuh pada ekstrim yang lain yang namanya legalisme. Dan itu dapat terjadi kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada guru-guru palsu pada zaman itu yang mengajar atau menghasut mereka untuk mereka memahami bahwa keselamatan itu bukan hanya anugerah Tuhan, tetapi harus dilakukan, harus diusahakan dengan perbuatan baik. Dengan cara apa pada zaman itu? Menaati hukum Taurat. Dan itu ditegaskan juga di dalam ayat 9 dan 10 oleh Paulus. Saya akan bacakan sekali lagi untuk kita. Namun sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih tepat lagi, sesudah kamu dikenal Allah, mengapa sekarang kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai menghamba lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, jemaat Tuhan di Galatia pada saat itu sudah jadi Kristen, tetapi sayang, pemikirannya, sikap hatinya, perbuatannya tidak sesuai dengan status mereka sebagai orang Kristen. Praktisnya seperti apa? Mereka lebih fokus kepada apa? Ritual agama. Mereka lebih fokus kepada apa? Prestasi moral. Mereka lebih fokus kepada apa? Perbuatan baik untuk lebih dekat kepada Tuhan yang kudus.
Mereka memisahkan antara hari-hari yang kudus dengan hari-hari duniawi. Jadi bagi mereka itu ada hari yang baik, ada hari yang bukan baik. Kita semua hari baik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Amin ya. Aminnya juga kayaknya kurang meyakinkan gitu ya. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mereka mengira begini, oh dengan melakukan hal-hal seperti itu, wah maka mereka sudah dianggap apa? Menunaikan kewajiban mereka sebagai anak Tuhan. Berarti bagi mereka agama itu lahiriah, yang kelihatan saja, kelihatan baik, kelihatan saleh. Dan semua ini Bapak Ibu Saudara-saudariku akhirnya dipakai oleh Paulus pada saat itu untuk menyamakan mereka dengan keadaan mereka pada masa lalu sebagai penyembah-penyembah berhala. Ironis ya, sedih ya, sudah jadi anak Tuhan. Tapi karena kehidupannya seperti itu, maka mereka dianggap apa? Kayak orang masa lalu yang tidak kenal Tuhan. Jadi ini satu hal apa? Bukan pertumbuhan rohani yang baik, bukan kemajuan rohani. Tapi bagi Paulus di dalam suratnya ini, dia ingin menyatakan, kamu semua jemaat Galatia sedang mengalami apa? Kemunduran rohani Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah dengan hidup legalisme, jemaat Galatia itu mengalami apa? Mengalami ketidakbahagiaan Bapak Ibu Saudara-saudariku. Kok bisa? Ada apa sebenarnya? Begini, ketika mereka hidup legalisme, maka orang akan merasa apa? Merasa bersalah begitu ya, daripada apa? Dikasihi. Orang akan merasa apa? Menjadi apa? Menjadi orang yang menghasilkan kebencian pada diri sendiri daripada kerendahan hati. Orang lebih menekankan apa? Performa yang kelihatan di mata manusia daripada apa? Relasi dengan Tuhan dan sesama. Lebih menekankan apa? Lebih menekankan kegagalan yang sudah kita lakukan daripada apa? Keberhasilan walaupun sedikit demi sedikit dari orang itu. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pikir-pikir gitu ya, apakah kita termasuk orang yang legalis dengan ciri-ciri ini? Nah mungkin kita berpikir begini, kadang-kadang kita merasa, aduh Tuhan saya tidak layak, saya sudah berdosa. Lalu kita merasa, aduh Tuhan, saya tuh bersalah kepadamu. Wajar enggak? Kalau dalam kehidupan kita merasa seperti itu, wajar Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau terus menerus dalam kehidupan kita merasa, aduh Tuhan, enggak merasa dikasihi, merasa apa berdosa terus, itu enggak wajar. Itu enggak wajar Bapak Ibu sekalian. Nah bagaimana kita mengatasi masalah ini? Mari coba kita cek Bapak Ibu sekalian, fokus hati kita. Apakah kita lebih banyak fokus kepada checklist tentang apa yang boleh dan tidak boleh? Seringkali kita bertanya kepada hamba Tuhan atau kepada rekan-rekan, boleh enggak kita melakukan ini? Enggak boleh ya, enggak bolehkah kita melakukan ini? Kita kadang-kadang sering terjebak di dalam masalah boleh enggak boleh. Gitu. Sering sekali itu Bapak Ibu Saudara-saudariku. Nah kalau kita sering mempermasalahkan itu hati-hati, kita bisa jatuh dalam legalisme. Bukan berarti enggak boleh masalah itu ya. Maksudnya enggak boleh mempermasalahkan. Tapi kalau kita terus mempermasalahkan, boleh enggak ini? Enggak boleh ya atau enggak? Nah hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Bisa jadi kita jatuh pada legalisme. Atau kita masih mencoba untuk mendapatkan kemurahan atau kasih Tuhan dengan kelakuan baik kita. Apakah kita berusaha membuat Tuhan itu mengasihi kita dengan usaha kita daripada menerima kasih itu dengan cuma-cuma, dengan free Bapak Ibu sekalian dari Tuhan. Jujur saja kalau kita masih ada pemikiran-pemikiran seperti itu artinya adalah kita menjadi orang-orang yang sebenarnya tidak menerima kabar baik. Itu kabar buruk Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu adalah tanda-tanda bahwa kita hidup sebenarnya di dalam legalisme. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, contoh praktisnya coba di gereja seperti apa? Begini, waktu kita di gereja kita nyanyi puji-pujian, kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa. Apa yang kita lakukan itu tujuannya apa sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari? Apakah kita ingin mendapatkan kemurahan Tuhan? Kalau kita ingin mendapatkan kemurahan Tuhan karena itu, sorry to say, kita jatuh dalam legalisme. Dan kita tidak jauh berbeda dengan pemeluk-pemeluk agama-agama lain yang berusaha melakukan sesuatu yang baik untuk mendapatkan keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan. Sebaliknya yang benar adalah Alkitab berkata, Tuhan rindu kita melakukan ibadah dan seluruh
kegiatan rohani itu sebagai apa? Ungkapan kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan kita melakukan semua itu bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Sebaliknya, kita melakukan semua pelayanan itu karena Tuhan sudah mengasihi saya terlebih dahulu, maka saya mengasihi Tuhan. Dan saya melayani, bukan saya melayani supaya Tuhan mengasihi saya. Nah jadi Bapak Ibu saudara-saudariku, beda tipis ya. Sorry tuh saya untuk namanya yang ada nama Betty di sini. Nggak ada nama Betty di sini kan, nggak ada. Kalau di BSD ada. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, beda-beda tipis sebenarnya. Kalau kita tidak hati-hati. Maka kita mari belajar melihat bahwa ketika kita melayani Bapak Ibu sekalian, kita melayani itu sesuai dengan kemauan Tuhan supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Memberikan teladan supaya orang-orang lain itu juga bersama-sama memuji dan melayani Tuhan. Kita bukan budak agama Bapak Ibu saudara-saudariku. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang punya relasi yang mendalam dengannya. Kita mengenal dan dikenal Allah. Kita tahu yang menyenangkan Tuhan yang mana, yang tidak menyenangkan Tuhan yang mana. Dan kita melakukan segala hal dalam kehidupan kita. Karena kita, Bapak Ibu sekalian, sudah dikasihi Tuhan dengan penuh dan utuh. Bukan karena kita kekurangan kasih, Bapak Ibu saudara-saudara. Mari baca bersama-sama dengan saya sekali lagi. 2, 3. Kita melakukan segala sesuatu karena kita telah dikasihi Tuhan dengan penuh dan utuh. Bukan karena kita kekurangan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, mari ingat kebenaran ini. Apapun yang kita lakukan sebagai anak Tuhan, bukan untuk mengisi kekosongan dalam hati kita. Justru Tuhan sudah mengisi kekosongan hati kita, maka kita melakukan segala sesuatu, kita melayani Dia dengan kasih yang Tuhan sudah berikan. Nah, ada seorang pria dan kekasihnya menikah. Beberapa bulan kemudian, sang istri itu berkata kepada suaminya, sayang, sayang, aku baru saja membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan. Lalu kemudian dia sodorkan majalah itu kepada suaminya dan dia kemudian berkata, kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan bahas bagaimana mengubahnya dan membuat hidup pernikahan kita lebih bahagia. Suaminya setuju. Dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang disukai oleh pasangannya. Dan berjanji tidak tersinggung, no hard feeling. Ya, ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik. Sebab hal tersebut adalah untuk kepentingan bersama. Malam itu mereka sepakat berpisah kamar. Ya, dan mencatat apa yang terlintas di dalam benak pikiran mereka masing-masing. Nah keesokan harinya sarapan. Lalu kemudian sang wanita itu berkata, aku mulai lebih dahulu ya. Lalu kemudian dia mengeluarkan daftarnya. Oh, daftarnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian, 3 halaman. Nah ketika dia mulai membacakan satu persatu hal yang tidak disukai tentang suaminya. Maka kemudian dia memperhatikan, waduh mata suaminya mulai ada kaca-kaca gitu ya. Dan kemudian air mata mulai mengalir. Kemudian sang istri bertanya, maaf, apakah aku boleh meneruskannya? Kemudian sang suami bilang, enggak masalah, lanjutkan saja. Kemudian sang istri melanjutkan membaca semua yang telah dia tulis itu sampai halaman ketiga habis. Nah setelah usai, maka lembaran itu dilipatnya dengan baik, ditaruh di atas meja, dan kemudian berkata dengan bahagia, sekarang gantian ya, bacakan daftarmu sayang. Maka dengan suara pelan suaminya itu berkata, aku tidak mencatat sesuatu pun di kertasku. Aku berpikir, engkau sempurna bagiku. Dan aku tidak ingin mengubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Engkau cantik dan baik bagiku. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kemudian sang istri tersentak dan tersentuh dengan pernyataan isi hati dari suaminya. Suaminya menerima dirinya apa adanya. Lalu sang istri itu menunduk dan menangis. Cerita ini bukan pengalaman pribadi saya Bapak Ibu sekalian. Tetapi dari cerita ini kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang legalis adalah orang yang cenderung lebih banyak melihat kekurangan orang lain daripada melihat kelebihannya.
Dia lebih menekankan masalah apa? Checklist, Bapak Ibu sekalian, daripada apa yang sudah dilakukan untuk membuat sebuah kemajuan, daripada memupuk relasi yang penuh kasih dan mendalam satu sama lain, supaya dapat bersama-sama membuat kemajuan. Nah, dampak yang lebih jauh dari kehidupan legalisme adalah apa? Kita lebih mudah menghakimi orang lain. Kita akan lebih mudah mengkritik orang lain tanpa kita tahu sebenarnya dia menghadapi apa, pergumulan seperti apa, Bapak Ibu sekalian. Dan berbeda dengan jemaat Tuhan di Galatia yang legalisme pada saat itu. Paulus waktu tahu mereka hidup dalam legalisme dan sikap mereka berbeda daripada waktu bertemu dengan Paulus pertama kali. Maka kemudian Paulus, apakah kemudian dia juga sentimen dengan jemaat Galatia? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Dia tetap berelasi dengan mereka dan kemudian dia mencoba untuk menegur mereka dengan tegas dan penuh kasih melalui suratnya ini. Nah, di dalam ayat-ayat yang kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, mari kita baca bersama-sama ayat 11 dan ayat 19 hingga 20 bersama dengan saya. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus terbentuk di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada bersamamu pada saat ini, dan dapat mengubah nada bicaraku, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Kalau kita coba bahasakan kalimat-kalimat dalam ayat-ayat ini dengan bahasa kita zaman sekarang, mungkin bunyinya seperti ini. Bohwat lah, gak mau tahu lagi mau ngomong apa. Sudah speechless begitu, sudah capek-capek ngajarin kebenaran firman Tuhan, malah kembali menyimpang ke ajaran yang salah. Mungkin itu isi hati Paulus, saya coba wakilkan begitu. Bapak Ibu saudara-saudari bisa dibayangkan, sudah capek-capek ngajarin yang benar, datang guru-guru sesat palsu, cepat sekali berpaling ya, move on-nya cepat banget gitu loh. Nah jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ini membuat kita sangat-sangat awas. Karena apa? Sekarang tuh banyak pengajaran sesat. Dan pengajaran sesat itu adalah selalu apa? Selalu kelihatannya benar. Enggak pernah selalu kelihatannya salah, itu enggak pernah. Pengajaran yang sesat itu selalu kelihatannya benar, tapi padahal itu salah. Nah ini yang kita harus mawas diri dengan hal itu. Dan kalau kita menemukan ada orang-orang seperti itu, maka biarlah kita belajar seperti Paulus yang apa? Yang benar-benar memang hatinya sakit, hatinya sedih, hatinya penuh dengan air mata. Kenapa? Karena orang yang dia layani itu mengalami kemunduran rohani. Seperti apa? Seperti sakitnya itu seperti apa? Seperti sakit orang bersalin. Loh, mungkin kita tanya, loh kok Paulus kok bisa tahu sakit bersalin padahal dia laki-laki, enggak pernah mengandung, enggak pernah melahirkan, kok bisa? Nah Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin Paulus itu tahu survei tentang apa? Penderitaan atau kesakitan. Dia tahu bahwa kesakitan yang paling sakit di dalam dunia ini itu adalah sakit bersalin. Mungkin ibu-ibu yang pernah melahirkan tahu dengan normal pastinya ya. Tahu sakitnya itu seperti apa. Itu sakit yang paling sakit. Tapi sakit yang paling sakit ini kemudian terobati secepat itu karena apa? Karena ada satu kebahagiaan yang paling bahagia di mana sang bayi itu lahir dengan selamat ke dalam dunia ini. Jadi sakit, iya paling sakit, tapi juga setelah melahirkan dengan baik, itu adalah kebahagiaan yang paling bahagia Bapak Ibu sekalian. Jadi hati Paulus itu untuk jemaat Tuhan yang legalis ini sangat besar kasihnya. Dia mau tetap mengajar, dia mau untuk apa? Menyapa mereka sebagai saudara dan anak, bahkan menegur mereka dengan tegas supaya mereka bertobat kembali kepada Injil Kristus dan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, untuk membukakan pikiran mereka tentang masalah legalisme ini, maka kemudian Paulus menggunakan dua gambaran yang ada dalam Perjanjian Lama tentang dua wanita, yaitu Sarah dan Hagar. Sarah ini adalah wanita merdeka, wanita bebas, dia nyonya. Tapi Hagar adalah hamba dari Sarah. Maka keturunan Sarah itu adalah keturunan anak-anak merdeka, anak-anak dalam janji Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tetapi Hagar itu adalah simbol dan keturunannya adalah simbol dari orang-orang yang diperbudak dengan hukum Taurat.
Nah jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran ini, perbandingan ini secara singkat intinya adalah ingin menjelaskan keselamatan itu bukan diperoleh dengan cara melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena tidak pernah sempurna melakukan hukum Taurat. Tetapi keselamatan di dalam Tuhan hanya bisa diperoleh dengan percaya, dengan iman kepada Yesus Kristus, Sang Tuhan dan Juru Selamat itu. Jadi ajaran legalisme di dalam jemaat Galatia maupun pada masa ini itu harus ditolak di dalam gereja. Dan kita tahu kalau kita menolak legalisme maka kita semua sebagai orang Kristen akan bebas bertumbuh dengan benar dan dengan sehat di dalam Kristus Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudariku, biarlah firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita tentang bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Sudah percaya bukan berarti pertumbuhannya stop sampai di situ. Sudah percaya menjadi anak Tuhan harus terus bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa? Berubah semakin serupa Kristus. Waktu berubah semakin serupa dengan Kristus pasti sulit, pasti sakit, pasti tidak nyaman, pasti tidak enak, tidak suka kita. Tetapi itu Tuhan yang mau. Maka kita belajar untuk apa? Untuk fokus apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Nah kenapa kita gagal untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan mau dan jatuh di dalam legalisme? Karena kita gagal fokus Bapak Ibu sekalian dengan apa yang Tuhan maksudkan ketika Dia memberikan hukum atau aturan kepada kita. Dan sekali lagi kita ingat bahwa kita diselamatkan dari kuasa dosa bukan karena kesalehan atau kebaikan kita, tetapi karena Tuhan yang mau memilih kita, bahkan menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Dan setelah menjadi Kristen, ingat bahwa kita tidak bebas melakukan apapun sesuai dengan kemauan kita. Tapi yang kita lakukan adalah sesuai dengan kemauan Tuhan. Tetapi ketidakbebasan di dalam melakukan sesuatu bukan berarti menjadi alasan kita masuk atau jatuh dalam legalisme. Kita melayani Tuhan dan menaati firman-Nya, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah jelas bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Tetapi karena kita sudah dikasihi Tuhan dengan penuh, maka kita melayani dan menaati firman-Nya. Jika kita melakukan hal tersebut, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk menghakimi dan melihat orang dalam kelemahannya terus, tapi belajar untuk memberikan anugerah kepada orang lain. Saya sudah mendapatkan anugerah dari Tuhan, maka saya belajar juga memberikan anugerah itu kepada orang lain. Dan hidup kita sekali lagi bukan menjadi batu sandungan, tapi kita belajar menjadi berkat dengan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya tutup dengan satu kalimat ini. Mari kita baca bersama-sama, hanya dalam bahasa Indonesianya saja. Mari bersama dengan saya, 2, 3. Legalisme tidak memiliki rasa ibadah tertinggi. Ia mematuhi hukum, tetapi tidak memuja Allah Sang Pembuat hukum. Jadi orang yang legalisme hanya fokus pada hukum, dan tapi tidak fokus kepada Allah Sang Membuat hukum itu. Mari kita belajar untuk hidup dengan benar. Bukan jatuh pada legalisme seperti Gerhardus Voss ini. Gerhardus Voss ini siapa? Dia adalah bapak dari teologi biblical reform. Dia mengatakan seperti ini untuk kita mengerti. Karena kita semua punya potensi untuk jatuh di dalam legalisme. Mohon belas kasihan Tuhan atas kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa hidup kami itu begitu rapuh. Ketika kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, seperti jemaat Tuhan di Galatia, kami mungkin bisa menjadi orang-orang yang legalis di dalam melakukan sesuatu. Kami tahu Tuhan sudah berikan kami aturan, hukum di dalam firman-Mu. Tetapi ketika kami menjadikan hukum itu lebih tinggi dan juga menjadikan dia sebagai tujuan, bukan lagi mengasihi Allah dan sesama, maka kami hidup mendukakan hati-Mu. Tuhan, tolong kami, supaya kami menjadi seperti tanaman yang bukan ditaruh di pot, dan hanya begitu saja bertumbuh. Tetapi sebenarnya anugerah-Mu limpah.
dan membuat kami menjadi orang-orang yang bertumbuh dengan bebas, tapi bukan dengan tanpa aturan. Tapi kami bertumbuh dengan bebas karena kami tahu ada aturan, ada batas dan hukum yang Tuhan berikan tentang kebenaran dan kasih-Mu. Tuhan, tolong kami untuk terus memeriksa hati kami, pikiran kami, siapapun kami di tempat ini. Karena kami tahu kami bisa jatuh di dalam legalisme. Tuhan, tolong kami. Tolong kami juga bukan dengan sembarangan hidup, tapi juga bukan dengan sembarangan memandang hukum-Mu, ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bertumbuh, kami mau semakin serupa dengan Engkau. Amin. Tuhan berkati.